Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Astuti, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru Riau dengan NIM 856522674. Di sini saya akan membuat sebuah video guna untuk menyelesaikan satu tugas mata kuliah pada modul 7 kegiatan praktikum 1 dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh berbagai jenis cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, yang keempat menentukan titik fokus cermin cekung, dan yang terakhir menentukan titik fokus lensa cembung. Alat yang saya gunakan yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, yaitu saya gunakan centong sayur di bagian luar, kemudian cermin cekung, centong sayur di bagian dalam, kemudian ada lampu senter, selanjutnya ada busur, selanjutnya ada layar atau tabir kertas, dan yang terakhir ada lilin. Cahaya adalah merupakan salah satu bentuk energi yang dapat merambat melalui ruang. Cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, menembus benda transparan, dan mengalami interferensi. Salah satu sifat utama cahaya adalah pemantulan cahaya. Pemantulan terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan, kemudian kembali ke medium asalnya. Berdasarkan bentuk permukaannya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan teratur, pemantulan baur. Hukum pemantulan cahaya menyatakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang. Yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada percobaan ini dilakukan pengamatan mengenai hukum pemantulan cahaya menggunakan cermin datar. Cahaya dari senter diarahkan melalui celah cahaya menuju permukaan cermin dengan sudut tertentu. Ketika cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali ke arah tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang yang sama. Yang kedua, besarnya sudut datang, sudut antara sinar datang dan garis normal sama dengan besar sudut pantul atau sudut antara sinar pantul dan garis normal. Hasil percobaan menunjukkan saat sudut datang 20 derajat, sudut pantul yang terbentuk juga 20 derajat. Saat sudut datang 30 derajat, sudut pantul yang terbentuk juga 30 derajat. Saat sudut datang 40 derajat, sudut pantul yang terbentuk juga 40 derajat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa cermin datar memantulkan cahaya secara terbuka sehingga arah pemantulan dapat diamati dengan jelas. Sifat cahaya pada cermin datar yang pertama adalah maya, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Yang kedua, tegak, posisi bayangan sama seperti benda aslinya. Yang ketiga, sama besar, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kedua adalah cermin cembung. Pada permukaan bercentang yang terbentuk maupun keluar, cermin tersebut bekerja seperti cermin cembung. Cermin cembung memiliki permukaan lembut yang mengembang sehingga sinar cahaya dipantulkan menyebar. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah pertama maya, karena bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Kemudian yang kedua, tegak, posisi bayangan tidak terbalik. Yang ketiga, diperkecil, ukuran bayangan lebih kecil dibandingkan dengan benda sebenarnya. Yang ketiga, cermin cekung. Pada permukaan dalam centong yang melengkung ke dalam, cermin tersebut bekerja seperti cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya menuju satu titik yang disebut titik fokus. Sifat bayangan cermin cekung bergantung pada jarak benda terhadap cermin. Yang pertama, jika benda berada jauh dari cermin, bayangan dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.
Jika benda berada dekat dengan cermin, bayangan dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan jarak benda mempengaruhi bentuk dan sifat bayangan yang dihasilkan. Dapat teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya menentukan fokus lensa cembung. Pada percobaan ini digunakan lensa cembung untuk menentukan jarak fokus. Lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya yang melewatinya menuju satu titik tertentu. Cahaya dari sumber cahaya diarahkan menuju lensa cembung. Setelah melewati lensa, cahaya akan dibiaskan dan membentuk bayangan pada layar. Langkah pergeseran layar dilakukan hingga diperoleh bayangan yang paling jelas, kemudian tajam dan tidak kabur. Jarak antara lensa dan layar pada kondisi tersebut merupakan perkiraan jarak fokus dan lensa cembung. Lensa cembung dapat memfokuskan cahaya pada satu titik. Titik fokus ditentukan berdasarkan posisi bayangan paling jelas pada layar. Selanjutnya, cermin datar menggunakan lilin. Cahaya dapat dipantulkan. Dibuktikan dengan percobaan cermin datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Menentukan fokus cermin cekung. Pada percobaan ini digunakan cermin cekung untuk menentukan titik fokusnya. Cahaya dari lilin diarahkan sejajar menuju permukaan cekung. Cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan sinar-sinar sejajar menuju satu titik setelah dipantulkan. Titik tempat berkumpulnya sinar pantul disebut titik fokus. Ketika layar digeser mendekati atau menjauhi cermin, akan ditemukan posisi di mana cahaya yang terbentuk pada layar menjadi paling terang. Jarak antara permukaan cermin dan layar tersebut merupakan perkiraan jarak fokus cermin cekung. Kesimpulan dari praktikum bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dan dibiaskan. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Sedangkan cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung serta lensa cembung mampu memusatkan cahaya pada titik fokus tertentu. Besarnya fokus dapat ditentukan dengan mengukur jarak antara alat optik dan titik terbentuknya bayangan paling jelas atau cahaya paling terang. Demikianlah kegiatan praktikum yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian percobaan kegiatan praktikum ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.